Suma masuk lebih dulu. Tera menyusul di belakang dengan kepala tertunduk. Takut, ragu dan canggung membaur jadi satu. Kamar mandi yang tidak terlalu luas itu makin terasa sesak. Berhenti melangkah di depan meja wastafel, Suma menggerutu kesal saat pungguknya ditabrak seseorang. Benturan tak terhindarkan, suasana tambah tak mengenakan. Apa-apaan sih, Ra? Omel Suma. Berbalik tangannya bertekuk di pinggang. Sepasang mata bak bola api yang berkilat-kilat. Maaf, Sum. Kamu berhenti mendadak. Tera menjawab ragu-ragu. Kenapa ikut-ikutan? Tanya Suma, membentak. Aku mau mandi. Kenapa ikut masuk ke dalam? Tanyanya dengan nada meninggi. Belum menjawab, suara ketukan pintu di pintu mengejutkan keduanya. Suara cempreng Mama Caca mengingatkan pasangan pengantin baru tersebut. Jangan lama-lama mandinya, nanti sarapan keburu dingin. Suma dan Tera saling bertukar pandang. Kalau mau dilanjutkan, nanti malam saja. Mama tidak mengganggu, hanya berjaga-jaga memastikan kalau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Senyap menyapa, hening menyelimuti kamar mandi dengan dinding marmer berkurai coklat dan abu-abu tersebut. Suma memusatkan perhatian pada wanita muda yang masih mengenakan gaun pengantin. Kenapa tidak diganti, sih? Buat masalah saja, Suma mendengkus kesal. Kalau bukan karena gaun pengantinmu, kita tidak mungkin terjebak di sini. Pikiran Mama sudah kemana-mana. Tera diam. Tidak menggubris kata-kata kasar Suma adalah bagian dari memanjangkan sabarnya. Sejak semalam dia sudah bertekad untuk berdamai dengan keadaan. Percuma meratap, lawannya akan tertawa. Menegakkan kepala dan menunjukkan pada dunia kalau semua baik-baik saja jauh lebih terhormat dibandingkan menangisi nasi yang sudah menjadi bubur. Percuma menyesal, dia tak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Untuk bisa menikah dengan Suma, banyak hal yang dikorbankan. Dia tak mungkin membuat takdirnya terlihat makin menyedihkan. Kebahagiaan memang tidak datang sendiri. Kalau Tuhan tidak menuntunnya padaku, aku yang akan menjemputnya. Senyum Tera mengembang saat kata-kata itu berterbangan dalam hatinya. Sedikit banyak, kalimat tersebut jadi penyemangat dikala dijatuhkan di titik terendah. Kenapa senyum-senyum? Tanya Suma. Entah kenapa, setiap mimik muka Tera selalu membuatnya kesal. Entah empunya tersenyum atau merengut, bawaan pria muda itu ingin meledak setiap tak sengaja beradu tatap. Tidak, siapa yang senyum-senyum? Tera merengut. Awas kalau sampai orang tuaku tahu tentang pernikahan kontrak kita. Aku pastikan akan membuatmu menyesal. Suma mengancam. Bibir Tera mengerucut. Dipindainya laki-laki yang telah sah jadi suaminya itu hingga mata memicing. Tanpa kacamata, pandangannya mengabur. Cih, aku juga tidak mau sampai papa tahu. Mimik muka Tera berubah sedih. Dia teringat restu yang susah payah diberikan sang papa saat dia memaksa menikah dengan Suma. Terbukti, penilaian orang tua tak pernah salah. Penolakan Mahaka saat mendengar keinginannya untuk berumah tangga dengan teman masa kecilnya itu terbukti menjadi kenyataan. Suami yang dipuja-puji hanya seorang pecundang. Kenapa? Tidak suka? Suma kembali menggertak. Sejak tadi dikasari, Tera kesal sendiri. Kesabarannya habis setelah keberadaannya tak dianggap sama sekali. Kalau memang kamu keberatan aku di sini, ya sudah. Aku keluar sekarang. Maaf, sudah mengganggumu. Tera sudah menarik kedua sisi gaunnya dan bersiap keluar dari kamar mandi. Namun, langkah kaki terhenti tatkala pergelangannya tertahan. Tunggu, Suma tersentak. Dikiranya sang istri makhluk limah yang mudah diperintah dan bisa seenaknya dibentak. Ternyata, di balik pendiamnya Tera menyimpan sesuatu. Mau kemana? Tanyanya kasar. Kalau memang tidak suka aku di sini, ya aku keluar. Aku juga tidak mau membuat emosimu meninggi, Suma. Tera berusaha bersabar. Jangan mengancamku. Suma menciut. Kamu dengar sendiri kalau Mama menunggu di depan pintu. Berani keluar? Tamat riwayatmu, Ra. Tera berdecak pelan. Bisanya cuma mengancamku saja. Mendengkus berulang-ulang. Tera yang masih tergulung emosi dibuat terkejut oleh perintah Suma yang tiba-tiba. Suami yang sejak tadi bicara kasar dan suka membentak, mendadak jadi lunak. Berbalik, buka gaun saja tidak becus. Apa yang kamu bisa? Tera bergeming. Kamu tidak dengar, Ra? Berbalik. Gara-gara gaunmu, aku terkena masalah. Jadi perempuan kok lemah. Bisanya mewek dari kecil.
Suma memerintah dengan kasar. Tidak perlu, Tang Yu. Aku bisa sendiri. Tera menolak. Suma menggeleng. Jangan jual mahal. Aku tahu kamu itu tidak bisa apa-apa. Cuma nangis saja. Dari kecil sampai dewasa. Meringkuk pinggang ramping Tera tanpa permisi. Pria mata itu membalikkan tubuh sang istri agar membelakanginya. Lagian, badan seperti papa gilasan begini, aku juga tidak tertarik. Kamu pikir seleraku? Bibir Suma berhenti mengoceh. Di saat jemari tangannya sibuk membuka simpul pita di bagian belakang gaun Tera, pandangannya mendadak liar. Punggung yang nyaris polos itu begitu putih mulus bak pualam. Menelan ludah, mendadak dadanya berdebar kencang. Kurang ajar, dia menggodaku di saat-saat seperti ini. Tangan Suma bergetar. Dia berjuang keras untuk mengurai simpulan pita di belakang gaun Tera. Namun, pandangannya terus terkunci pada bidang mulus yang begitu menggoda hati. Kenapa aku jadi berdebar begini? Apa efek kurang tidur semalam? Suma menggeleng, buru-buru menyudahi. Tak sengaja tangannya menyibak rambut Tera yang terurai panjang. Punggung putih yang sejak tadi mampu membuat pertahanan goyah terekspos sempurna. Apa-apaan ini? Suma menikmati detak jantung yang 2 kali lebih kencang dari biasa. Menarik napas dan mengembuskan berulang-ulang, dia berjuang mengalihkan pandangan ke sembarang arah. Butuh perjuangan untuk menolak pesona Tera yang tak biasa. Aku sudah gila. Suma mengepalkan tangan lalu menggigit bibir bawahnya kencang-kencang. Hah? Tera berbalik sembari menahan atasan gaunnya. Pita di punggung mungkin sudah terurai, bisa saja pakaian yang membungkus tubuh itu melorot. Tatapan beradu, Tera bersemu malu. Debaran bukan hanya milik Suma, dia pun dilanda kegugupan yang sama saat jemari suaminya samar-samar mengusik kulit punggung. Siapa yang gila? Tera buru-buru menunduk. Suma tersentak. Dia tak mau sampai kegugupannya tertangkap basah Tera. Mundur selangkah, dia membuat jarak. Aku mau bersih-bersih. Jangan melihatku. Berbalik. Setelah aku selesai, baru kamu. Seakan tak puas dengan ucapannya, Suma kembali mengancam. Jangan coba-coba mengintip. Setelah melontarkan ancaman, Suma tersenyum. Dia kan tidak bisa melihat jelas tanpa kacamata. Baguslah. Sejenak, bayangan punggung telanjang Tera melintas bersamaan dengan langkahnya menuju ke bilik kaca. Menggeleng, Suma kesal saat isi pikirannya mulai terisi dengan Tera. Menyambar batrobe yang tergantung di dekat gantungan handuk, Tera terkejut saat mendapati jubah mandi itu terjatuh di lantai kamar mandi yang basah. Ya Tuhan, bagaimana ini? Berjongkok, diraihnya kembali jubah mandi yang sudah basah kuyup. Mana koperku di kamar sebelah lagi? Tera meringis. Terdiam, dia memutar otaknya. Entah harus bagaimana melewati hari-harinya, selalu saja ada masalah. Ada mama di depan. Apa aku minta tolong mama saja? Ya. Sedikit lega, Tera buru-buru melangkah ke arah pintu. Pandangan yang mengabur membuat matanya menyipit. Sejak tadi merutuki kedatangan mama dan mertuanya, kali ini dia mensyukuri kehadiran keduanya pagi-pagi di sini. Lebih baik, aku tidak mau sampai kedapatan Suma dalam keadaan begini. Membuka pelan pintu kamar mandi, Tera bersembunyi di baliknya. Memindai ruangan yang sudah kembali hening. Tak nampak Mama Caca dan Mama Naila di sofa. Aneh, kemana mereka? Di saat dibutuhkan malah keduanya menghilang. Jangan katana kalau. Ada apa, Ra? Kenapa celingak-celinguk di balik pintu? Tera terkejut. Entah dari mana munculnya, Suma tiba-tiba sudah di depan mata. Nyaris dia melompat dalam keadaan tanpa busana. Mana Mama? Tanya Tera mencengkeram erat-erat daun pintu. Dia khawatir Suma menerjang masuk. Mereka sudah pulang. Baru saja, katanya, urusan selesai. Suma menjawab santai, tetapi sanggup membuat dunia Tera jungkir balik seketika. Sepasang mata wanita muda itu melotot lebar.